लेकिन तुम सब एक और चीज में माहिर हो, अपनी सिचुएशंस को दोष देने में. Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Film India kini sangat disukai pecinta film Indonesia loh gengs. Seperti film yang satu ini, yaitu Hiki. Meskipun film ini udah rilis di tahun 2018, tapi masih tetap recommended loh buat kalian tonton. Film ini mengisahkan tentang seorang guru yang memiliki penyakit sindrom Tourette. Guru itu bernama Naina. Ia mengajar di sebuah kelas yang siswanya sangat bandel dan susah untuk diatur. Penasaran apakah dia berhasil menjadikan siswa itu lebih baik? Tonton videonya sampai akhir dan temukan cerita selengkapnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Naina sedang duduk di lorong sekolah. Ia memiliki penyakit yang tidak wajar, yaitu sindrom Tourette. Penyakit ini menyerang saraf yang membuat dia mengalami cegukan yang gak bisa dikontrol. Pada hari itu, Naina sedang melamar pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolahan. Pada awalnya, para asesor terkesan dengan kualifikasi pendidikan Naina karena lulusan S2 Master of Science. Tapi seketika berubah saat penyakit yang dimilikinya kambuh dan menyebabkannya tidak diterima. Hal itu sudah terjadi berkali-kali. तो अगर मैं प्रिंसिपल और ट्रस्टीज को कुछ नया सिखा सकती हूँ तो बच्चे तो मैनेज हो ही जाएंगे सर. थैंक यू. Walaupun sering ditolak, dia tidak putus asa dan terus berusaha karena dia memperjuangkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Penyakitnya sudah dialami sejak ia masih kecil, dan itu membuat Naina sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan gurunya sampai pernah mengeluarkannya dari sekolahan. Karena kondisinya, ayahnya merasa malu sampai bertengkar dengan ibunya dan bercerai. Melihat itu, Naina berusaha menghentikan cegukannya, cuman tidak berhasil. Sekarang ia tinggal bersama ibu dan adik-adiknya. Pada saat mereka sedang makan, ayahnya berkunjung dan menawarkan pekerjaan di sebuah bank. Naina menolak penawaran itu karena dia merasa diremehkan oleh ayahnya. Tak lama telepon berbunyi, ternyata yang menelpon itu dari Sainurker, salah satu sekolah elit. Sainurker mengabarkan jika Naina diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update film terbaru dari channel ini. Keesokan harinya, Naina tiba di Sainurker. Ia bertemu kepala sekolah serta jajaran guru di sana. Sebelum memulai pekerjaannya, mereka sempat bertanya mengenai kondisinya. Mereka sebenarnya sudah tahu jika Naina sudah berkali-kali ditolak Sainurker dan lembaga pendidikan lainnya. Tapi karena semangat Naina, mereka menjadi penasaran kenapa dia ingin sekali menjadi guru. Naina menceritakan 22 tahun yang lalu pernah menjadi siswa di Sainurker. Pada saat itu di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cegukannya. Sehingga di akhir acara, kepala sekolah yang bernama Pak Khan memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Ia mengira akan dimarahi, tapi malah sebaliknya. Pak Khan memotivasi Naina dan memberitahu seluruh penonton agar memperlakukan dia seperti anak-anak pada umumnya. Naina merasa sangat senang karena baru pertama kali gurunya mendukung dia sepenuhnya. Dari pengalaman itulah Naina sangat ingin menjadi seorang guru. Setelah Naina bercerita, kepala sekolah memberinya kesempatan untuk jadi guru di Sainurker. I mean, I've never seen a teacher with a speech defect. सर मेरे स्पीच में टूरेट्स है सर, मेरे इंटेलेक्ट में नहीं. Selanjutnya, Naina diajak berkeliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajarnya. Ia ditugaskan mengajar kelas 9F. Dia kaget karena sewaktu sekolah dulu cuma ada kelas A sampai kelas E. Kepala sekolah mengatakan jika kelas itu adalah rekomendasi dari hak asasi pendidikan. Sekolah itu juga mengkategorikan jika kelas A adalah siswa paling pintar dan berprestasi, sedangkan kelas F adalah siswa yang susah diatur dan malas. Kelas itu terlihat kosong, tak ada satupun siswa yang ada di dalamnya. Hal itu karena guru yang mengajar mereka sudah keluar. Kejadian ini sering terjadi, bahkan sudah ada 7 guru yang tidak bertahan lama dan langsung keluar. Oleh karena itu, kepala sekolah sangat berharap Naina dapat mengajar kelas itu. Keesokan harinya, Naina mulai mengajar.
Sebelum masuk ke kelas, Naina mengunjungi aula sekolah untuk mengenang masa lalunya. Tak lama, rombongan anak kelas 9F masuk ke aula. Di sana mereka melakukan hal yang tak wajar dilakukan di sekolah. Mereka juga mengadakan taruhan jika guru baru yang akan mengajar mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar oleh Naina. Setelah itu mereka masuk ke kelas dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswanya satu persatu. Tiba-tiba penyakitnya kambuh dan jadi bahan tertawaan seluruh siswa. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursinya sehingga membuatnya terjatuh saat akan duduk. Saat istirahat di halaman sekolah terjadi perkelahian antara Aksai anak kelas 9A dan Atis anak 9F. Hal itu karena bola yang dimainkan kelas 9A ditusuk oleh anak 9F. Perkelahian itu dihentikan oleh Mr. Wadia, guru kelas 9A. Atis pun disuruh ke ruang kepala sekolah. Melihat kejadian itu, Naina bertanya kepada penjaga sekolah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kelas 9F? Penjaga sekolah menceritakan sebenarnya saat itu mereka sekolah di sekolah negeri. Namun sekolahnya telah digusur. Dan karena alasan hak asasi, Sainurker menerima mereka. Penjaga sekolah juga mengatakan mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh dan kurang terurus oleh orang tuanya. Mereka juga berusaha keras untuk mengikuti tradisi Sainurker. Tapi murid-murid asli Sainurker bahkan gurunya tidak mau menerima mereka. Hingga akhirnya mereka memberontak. Hari terus berganti, tapi kenakalan anak 9F tak ada hentinya. Mulai dari memasang pamflet yang mengatakan bahwa Naina adalah tukang pijat panggilan. Bahkan saat di kelas mereka menuangkan nitrogen cair ke dalam ember yang isinya bola-bola sampai menimbulkan ledakan. Karena itu mereka dipanggil oleh kepala sekolah. Mr. Wadia mengusulkan kalau sebaiknya mereka segera dikeluarkan. Tetapi Naina berusaha keras membela mereka dengan beralasan jika dia sedang mengajarkan tentang teori nitrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan. Untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam waktu 4 bulan sampai ujian akhir tiba, dia akan merubah mereka menjadi lebih baik dan akan membuat bangga Sainurker. Kepala sekolah menyepakati ucapan Naina. Setelah itu Naina menasihati mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya bisa terdiam. Tak hanya itu, Naina juga memberi motivasi dan menantang mereka. Jika pertemuan besok tidak ada yang datang, dia akan mengundurkan diri. Dan jika mereka datang, maka mereka harus mulai berubah. एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा चेंज, यही फर्क होता है क्यों में और क्यों नहीं में. Keesokan harinya, Naina menunggu. Sudah berjam-jam tak ada satupun yang datang. Di saat mau pergi, tiba-tiba mereka masuk ke kelas. Naina tersenyum bahagia dan langsung memulainya dengan pelajaran matematika. Tibalah acara penghargaan siswa-siswi berprestasi. Semua wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut. Lalu Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas dengan tujuan agar mereka bisa lebih semangat dalam belajar. Namun cara itu tidak langsung berjalan baik. Siswa-siswi 9F masih belum percaya diri dengan kemampuannya. Mereka juga masih menganggap jika guru-guru di sana akan memberikan lencana penghargaan itu hanya untuk kelas 9A. Untuk lebih memotivasi siswanya, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikutkan juga dalam kompetisi siswa berprestasi. Hal itu ditertawakan oleh Mr. Wadia. Ia mengatakan siswa yang bisa ikut kompetisi itu hanya siswa yang memiliki nilai di atas 90. Tak puas dengan itu, ia juga menghina kelas 9F serta mengkritik cara mengajar Naina. Naina membalas bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki kecerdasan dan dapat mengaplikasikan di dunia nyata. Mr. Wadia menantang Naina, jika ada anak 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasang lencana penghargaan itu. वैसे मिस्टर वाडिया, एक से ज्यादा प्रीफेक्ट बैज तैयार रखिएगा. गुड डे सर. Hari perwalian murid tiba. Para orang tua siswa datang ke sekolah, namun tak ada satupun orang tua siswa dari 9F yang datang. Mr. Wadia menyindir Naina untuk menemui mereka di rumahnya masing-masing. Dari sindiran itulah Naina muncul ide untuk datang ke rumah mereka masing-masing.
Sesampainya di pemukiman mereka, Naina menemui satu persatu siswanya. Dia kaget melihat kondisi mereka. Ia juga mengetahui kenapa orang tua siswanya tak ada yang datang ke sekolah. Ternyata mereka sibuk bekerja. Tak hanya itu, Naina juga melihat kehidupan siswanya saat berada di luar sekolah. Ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. Keesokan hari, Naina kembali mengubah cara mengajarnya. Dia mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dari strategi itu ditemukan bakat terpendam mereka. Ada yang memiliki kemampuan menghitung super cepat, pandai fisika maupun kimia. Naina juga memotivasi mereka untuk mengembangkan bakatnya menjadi lebih baik serta meyakini atas kemampuannya. अपने सच से कहो, आज से तुम मेरी ताकत हो, कमजोरी नहीं. अब तुम उड़ोगे और मुझे भी उड़ना सिखाओगे. Semenjak itu, semangat belajar mereka bertambah. Bahkan kedekatan mereka juga semakin erat sampai membuat siswa 9A iri melihatnya. Saat di lorong, Atis bertemu dengan cewek yang disukainya. Namanya Natasha, siswa kelas 9A. Kemudian Natasha mengajak anak 9F untuk melihat hasil proyek kelas 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat karya anak 9A, anak 9F memberitahu kesalahan yang ada pada proyek itu. Tapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka. Setelah itu Atis dan Aksai terlibat perkelahian lagi. Hal itu karena Atis menyindir kedekatan Aksai dengan Mr. Wadia seperti suami istri. Perkelahian itu dilerai oleh Naina, namun Atis malah menganggap Naina seperti guru yang lain sehingga membuat Naina marah kepadanya. Ketika di ruang guru, Mr. Wadia kembali menyindir Naina dengan bilang murid 9F adalah murid yang paling buruk. Naina menjawab, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. You know what, Mr. Wadia? There are no bad students, only bad teachers. Semua guru berkumpul untuk melihat karya 9A yang akan dikompetisikan di tingkat nasional. Di saat Aksai mempresentasikannya, tiba-tiba karya tersebut meledak. Hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya merasa kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari penyebabnya. Di situ dia menemukan lem milik Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil kepala sekolah dan Mr. Wadia kembali mengusulkan untuk mengeluarkan anak 9F. Naina yang tak ingin siswanya dikeluarkan terus berusaha mempertahankan mereka sampai akhirnya kepala sekolah memutuskan untuk men-skors mereka sampai hari ujian tiba. Setelah itu, Naina memberitahu mereka jika mereka tetap dibolehkan untuk mengikuti ujian dengan syarat tak boleh masuk kelas sampai ujian tiba. Karena hal itu, teman-temannya sangat kecewa dengan ulah Atis. Di malam harinya, Atis dan Kela menemui teman-temannya untuk meminta maaf. Mereka juga menemui Naina dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. लेकिन इस जमीन पर मेरा ध्रुव तारा, हम सबका ध्रुव तारा तो आपकी मेहनत. Setelah itu semangat belajar mereka kembali bangkit. Di saat Atis dan Kela sedang belajar di bengkel, tiba-tiba penjaga sekolah datang dan menawarkan sebuah bocoran soal ujian. Tanpa panjang lebar mereka menerimanya. Atis juga menawarkan ke teman-teman yang lain. Bukannya seneng, tapi mereka malah marah lalu meninggalkannya. Hari ujian tiba. Ternyata soal yang diterima Atis berbeda. Akhirnya Atis harus mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuannya. Setelah semua ujian selesai, mereka melihat hasil ujiannya. Ternyata siswa 9F lulus semuanya. Bahkan salah satu di antara mereka mendapatkan nilai tertinggi. Di kantor kepala sekolah terjadi perdebatan antara Mr. Wadia dan Naina. Mr. Wadia melaporkan adanya kecurangan terkait bocoran soal yang diterima oleh Atis. Atis mengakui jika ia menerima bocoran soal itu. Karena itu, kepala sekolah menjadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Sementara itu, Aksai menemui Mr. Wadia yang sedang melihat kelas 9F. Awalnya mereka mengobrol mengenai kompetisi sains yang gagal diikutsertakan lomba. Tapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan ke permasalahan nilai ujian kelas 9F. Ternyata Aksai lah yang menyuruh penjaga sekolah memberikan soal palsu kepada Atis. Dia sengaja menjebak mereka dengan bocoran soal palsu agar mereka segera dikeluarkan. Mr. Wadia kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Aksai punya pikiran sejahat itu. Saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak 9F dikeluarkan dari sekolah.
Kemudian menyerahkan ke Mr. Wadia untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi. Di atas panggung ia mengatakan ada kesalahpahaman yang terjadi antara murid dan guru. Sehingga Mr. Wadia meminta semua anak kelas 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan lencana penghargaan siswa berprestasi untuk mereka. Singkat cerita, kelas 9F terpilih menjadi peserta Lomba Sains Nasional ketiga yang mewakili Sainurker dan berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu sudah tak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F. 25 tahun pun berlalu. Naina pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah di Sainurker. Semua guru dan murid menyambut Naina. Di akhir cerita, Naina disambut dengan kedatangan anak 9F yang sekarang sudah besar dan menjadi orang sukses. Film pun akhirnya berakhir. Gimana gengs? Bagian mana yang paling membuatmu terharu? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.